Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-22. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah hutan di pegunungan Qilian wilayah Yingzhou. Di sana, seorang kakek yang bernama Mohai sedang menemani cucunya yang bernama Mo Yanyu sedang menangkap ikan untuk makan siang dan juga untuk mereka jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba awan berubah menjadi hitam, seperti akan terjadi badai besar. Lalu dari gumpalan awan hitam itu, King yang sebelumnya berada di ruang hampa meluncur jatuh ke sungai, membuat ikan yang dikumpulkan Yanyu berhamburan. Kakek Mo yang melihat yang jatuh dari langit adalah seorang manusia, dia mengatakan, "Itu manusia, kenapa bisa seorang manusia jatuh dari langit?" Lalu kakek Mo pun membawa King ke pinggir sungai. Setelah beberapa saat, King tersadar dari pingsannya. Kakek Mo mendekati King sembari memberikan sup ikan untuk menghangatkan badan King yang basah kuyup. Baru saja akan meminum sup itu, Yanyu yang datang setelah mencari kayu bakar. Yanyu protes kepada kakeknya yang memberikan sup terakhir mereka. Yanyu protes karena dia tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada kakek Mo yang merupakan keluarga satu-satunya. Sebagai seorang kakek, dia meminta maaf kepada King atas sikap cucunya, Yanyu. King tidak mempermasalahkan sikap Yanyu. King paham kondisi mereka saat ini. King tidak jadi minum sup ikan. King meletakkan mangkuk sup ikan, lalu dia beranjak pergi ke tepi sungai untuk menangkap ikan. Di tepi sungai, King mengumpulkan energi spiritual di ujung jarinya, lalu menjentikannya ke dalam sungai dan lalu meledak. Sehingga ikan-ikan terlempar ke tepi sungai, membuat Yanyu dan kakek Mo terkejut. Kakek Mo menyadari itu adalah metode dari seorang kultivator. Mengatakan, "Gak salah lagi, kamu seorang petarung alam Yuejing." Mendengar itu, Yanyu bertanya, "Apa maksudnya alam petarung Yuejing?" Kakek Mo menjelaskan kehebatan seorang petarung alam Yuejing. Dan di desa juga ada seorang seperti King yang seorang kultivator, yaitu Wang Erhu. Mendengar penjelasan dari kakeknya, Yanyu berharap King bisa ikut bersamanya, melindungi dirinya dari orang-orang yang selalu menindasnya. Yanyu juga meminta King mengajari trik menangkap ikan. Tiba-tiba datang monster rubah pemangsa manusia, tingkat 2 tertinggi, yaitu setara alam Yuejing tingkat akhir, yang bisa berubah menjadi bentuk manusia dan berbicara selayaknya manusia. Membuat kakek Mo sangat ketakutan melihatnya sehingga tubuhnya gemetaran. "Monster kecil tingkat 2 ya? Berani sekali muncul di siang bolong," kata King. Lalu tanpa basa-basi, monster rubah melesat berniat akan menebas leher kakek Mo. Bersamaan dengan itu, King maju menghunuskan pedangnya terlebih dahulu ke dada monster rubah, mengenai jantungnya hingga dia mati. "Hebat, satu tebasan membunuh monster yang berada di tingkat 2 tertinggi. Nah, kamu bukan petarung alam Yuejing kan?" tanya kakek Mo kepada King. Bukan. Sebenarnya aku..." Belum habis berbicara, kakek Mo kembali menimpali dengan penuh semangat. "Sebenarnya kamu adalah orang yang berada di dalam legenda Dewa Matahari." Dewa Matahari? Dia tidak sedang mengatakan alam Yangjing kan? Orang di sini terlalu minim pengetahuan. Lebih baik biarkan begitu saja, kata King dalam hati. Setelah itu, kakek Mo mengajak King pergi ke rumahnya yang berada di desa Kingshan. Setibanya di sana, terlihat Wang Erhu seorang rentenir sedang menghajar seorang pria karena tidak bisa membayar hutangnya. Sehingga Wang Erhu membawa putri pria itu sebagai bayarannya. Kakek Mo memohon bantuan King untuk menyelamatkan pria dan anaknya. Dia tidak tega melihat temannya diperlakukan seperti itu oleh Wang Erhu. Yanyu juga memohon King menyelamatkan mereka karena anak perempuan itu adalah temannya. "Aku tidak akan ikut campur," kata King sambil mentransfer sedikit kekuatannya kepada Yanyu. "Sekarang kamu punya kekuatan untuk mengalahkan dia. Pergilah, percaya kepadaku." Setelah itu Yanyu yang diselimuti aura kekuatan spiritual pergi menghadang Wang Erhu. "Wang Erhu, berhenti! Lepaskan gadis itu!" teriak Yanyu. "Dasar bocah ingusan, berani sekali ganggu urusanku. Kamu sudah bosan hidup ya?" balas Wang Erhu. "Yanyu, pergi saja. Jangan pedulikan aku. Ini terlalu berbahaya," timpal gadis itu yang ketakutan, tak ingin temannya terluka. Yanyu menjawab, "Jangan khawatir, aku kenal Dewa Matahari. Sekarang, aku bisa mengalahkan Wang Erhu. Cepat, lepaskan dia. Jika tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar," kata Yanyu sedikit mengancam. Mendengar itu, Wang Erhu marah. Dia bergerak maju menebaskan pedang besarnya. Tapi dengan cepat, Yanyu menghindari serangan itu. "Serangan apaan itu? Lambat sekali," ejek Yanyu.
Apa? Bagaimana bisa? Kata Wang Erhu yang tak menyangka serangannya bisa dihindari. Kali ini, kamu tidak akan bisa menghindari lagi, teriaknya sambil menyerang. Akan tetapi, serangan keduanya dengan mudah dihindari Yan Yu. Begitu pula serangan ketiga dan keempat, membuat Wang Erhu terengah-engah. Sudah sekuat tenaga mengayunkan pedangnya, tapi tak mengenai targetnya. Yan Yu memasang kuda-kudanya. Sudah tidak mau menyerang. Kalau begitu, sekarang giliranku. Yan Yu bergerak cepat ke hadapannya, lalu sekuat tenaga melayangkan pukulannya ke wajah Wang Erhu, hingga dia terlempar jauh hingga tak sadarkan diri. Orang-orang bersorak dan memuji kehebatan Yan Yu bisa mengalahkan Wang Erhu. Si pria dan gadis itu juga berterima kasih atas kebaikan Yan Yu mau menolong mereka. Dan seorang kepala desa Kingsan mendatangi Yan Yu, berterima kasih telah melindungi desa dari orang seperti Wang Erhu. Dan dia juga bilang, Yan Yu akan dinikahkan dengan Huang Daxian. Mendengar itu, Yan Yu sangat terkejut. Tentu saja dia terkejut, karena yang sebenarnya, Yan Yu akan menjadi tumbal, dan Huang Daxian adalah seekor monster rubah. Tentu saja Kakemo menolak keinginan kepala desa. Dia mengatakan, aku tidak akan menikahkan cucuku dengan Huang Daxian. Tuhan memberkati berkah ke desa kita dengan mengirimkan Dewa Matahari. Besok, bukan hari pernikahan Yan Yu, tapi hari kematian Huang Daxian. Di desa kita juga sebelumnya ada 12 Dewa Matahari. Tapi sayang sekali, mereka semua mati dibunuh Huang Daxian, timpal kepala desa. Mendengar perkataan kepala desa seperti itu, orang-orang yang sebelumnya membela Yan Yu, kini berpihak kepada kepala desa. Kepala desa dan orang-orang di sana bersujud memohon agar Yan Yu mau menikah dengan Huang Daxian, demi menyelamatkan nyawa orang-orang di desa. Karena jika tidak ada pengantin untuk Huang Daxian, mereka mengancam akan membantai semua orang di desa itu. King dan Kakemo meminta Yan Yu untuk tak memperdulikan mereka dan mengajak Yan Yu pergi. Tapi kepala desa dan orang-orang di sana terus-terusan membujuk Kakemo agar mengizinkan Yan Yu menjadi pengantin untuk Huang Daxian. Kesal dengan sikap mereka, King mengayunkan pedangnya di hadapan mereka lalu mengatakan, meminta orang lain untuk berkorban demi nyawa kalian. Seolah-olah itu sebuah kehormatan. Sungguh mencicikan. Kalian semua akan mati jika berbicara lagi. Ayo, kita pergi. Aku tidak peduli siapa itu Huang Daxian. Jika dia berani datang, aku akan membunuhnya. Ucap King sambil pergi membawa Yan Yu dan Kakemo. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pria. Aku akan menghubungi mereka dan memberitahu bahwa yang akan menikah besok bernama Mo Yan Yu. Balas kepala desa. Singkat cerita, ketika malam tiba, King berdiam diri di luar rumah Kakemo. King penasaran dan juga King merasakan ada yang tidak beres dengan cerita Kakemo yang mengatakan jika keluar malam-malam, mereka akan diserang monster. Tak berselang lama, 2 ekor monster rubah muncul dari balik gelapnya malam. Sebenarnya sih 3 ekor, akan tetapi yang satu dia tetap bersembunyi. Wah, bahan makanan enak tiba juga. Kata King tersenyum tipis melihat kedatangan monster itu. Kemudian monster itu lompat berniat menerkam King. Dengan santai King mengeluarkan pedangnya, lalu mengayunkan pedangnya. Sekali ayunan pedang, seketika 2 monster itu mati. Singkatnya, setelah membunuhnya, King memasak daging monster itu dan memakannya bersama Kakemo dan Yan Yu. Di saat makan, King merasakan banyak hawa kekuatan. Padahal, orang-orang di desa tersebut tidak bisa berkultivasi. King yakin semua ini ada hubungannya dengan Huang Daxian. Selesai makan, King berjaga di luar rumah sambil memperhatikan gerak-gerik monster rubah yang sedari tadi bersembunyi. Gak lama berselang, monster rubah itu kembali untuk melaporkan 2 temannya yang mati dibunuh King kepada tuannya. King segera mengikuti monster rubah itu untuk mengetahui lokasi sarangnya. Setelah mengikuti beberapa lama, King sampai ke sebuah tebing pegunungan Qilian. Di sana, terdapat sebuah pavilion yang dihuni monster rubah. Di sana, King menemukan hal yang mengejutkan. Para monster rubah menangkap manusia untuk dipelihara dan dihisap esensi jiwanya sedikit demi sedikit. Selain itu, diketahui pemimpin kelompok monster rubah adalah burung rok besar yang berada di alam Yingbian. Tentu saja King tidak akan membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Namun saat ini, King lukanya belum pulih sepenuhnya. Itu akan sangat merepotkan jika melawan petarung di alam Yingbian dan ada ribuan monster rubah. King segera pergi untuk menyusun rencana dan menyiapkan beberapa persiapan. Keesokan harinya, kepala desa bersama warga mendatangi rumah Kakemo memaksa agar Yan Yu dinikahkan dengan Huang Daxian. Kakemo bersikeras menolaknya, mengatakan, aku tidak akan menikahkan dengan monster.
Karena tetap menolak, kepala desa memerintahkan anaknya yang bernama Kingsu menculik Yanyu untuk dibawa ke sebuah altar. "Kingsu, kamu jangan bertindak seenaknya. Walaupun kamu paling kuat, tapi masih ada kakakku. Dia Dewa Matahari," ucap Yanyu sedikit mengancam. "Persetan dengan Dewa Matahari. Dia tidak akan datang. Padahal aku ingin menemuinya," balas Kingsu. "Oh, jadi kamu datang mencariku?" kata King yang tiba-tiba sudah berada di belakang Kingsu. Siapa kamu?" tanya Kingsu yang terkejut. Dia juga keheranan dirinya sudah berada di alam Xinjing level 9, tidak merasakan hawa kehadiran King. King kembali mengatakan semua orang tidak mempunyai dasar kultivasi. Hanya kamu yang berada di alam Xinjing level 9. Kenapa kamu dan ayahmu memaksa Yanyu menikah dengan Huang Daxian? Apa kamu dijanjikan bisa masuk ke gerbang dewa? Itu bukan urusanmu, balas Kingsu. Lalu dia mengancam akan membunuh kakekmu jika terus-terusan ikut campur masalahnya. Kepala desa juga ikut menyandera Yanyu. "Aduh, kalian ini benar-benar bodoh ya. Jika aku memberitahu kalian, dewa yang kalian sembah itu adalah monster rubah menggunakan sihir iblis, apa kalian masih akan memujanya?" Mendengar itu, Kingsu sangat marah. Dia tak terima dewa yang dia puja-puja disebut monster oleh King, dan dia mengancam akan segera membunuh kakekmu. "Baiklah, kalau kalian tetap keras kepala." Lalu King langsung melesatkan kekuatan spiritualnya mengenai Kingsu dan kepala desa. Seketika mereka mati. Melihat kepala desa dan Kingsu mati, para warga yang datang dengan mereka segera berlari pergi menuju ke altar, berniat melaporkan kejadian ini kepada Huang Daxian. Bersamaan dengan itu, King mengikuti mereka secara diam-diam. Di hadapan altar, mereka bersujud memohon perlindungan dan keselamatan dari Huang Daxian. Di saat mereka berdoa, King yang mengikuti mereka segera menghancurkan altar itu hingga rata dengan tanah. "Di sini tempat yang bagus untuk menunggunya. Akan kuhabisi monster rubah itu," kata King dalam hati. Tak berselang lama, Huang Daxian datang. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa altar persembahan hancur?" tanya Huang Daxian. Salah satu warga menjawab, "Akhirnya kamu datang, Daxian. Kami kedatangan orang luar. Dia telah membunuh kepala desa dan anaknya. Bukan hanya itu, dia bilang kamu adalah monster rubah, dan dia juga yang menghancurkan altar." "Apa?" kata Daxian yang terkejut. "Pegunungan Qilian jauhnya ribuan mil. Tidak ada yang tahu kalau kami sebenarnya monster rubah. Siapa sebenarnya orang luar itu?" tanya Daxian dalam hatinya. "Aku sudah lama menunggumu. Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya King kepada Huang Daxian. Lalu King menyerang Huang Daxian menghancurkan ilusi perubahan wujud Huang Daxian, sehingga Daxian wujudnya berubah menjadi monster rubah. Sehingga para warga terkejut melihat wujud asli Huang Daxian. "Bocah kurang ajar." Lalu Huang Daxian menyerang King dengan teknik pisau angin. Tapi King dengan mudah menghancurkan serangan Huang Daxian. Lalu King menyerang balik menebas ekor Huang Daxian. "Kamu ini hanyalah rubah pengikut burung rock. Ternyata masih berani berkuasa di hadapan para manusia." Mendengar itu, monster rubah terkejut. King bisa mengetahui segalanya, dan dia sadar dia bukan lawan King. Lalu Huang Daxian meminta para warga untuk memberikan darah mereka untuknya. King berpikir para warga tidak akan mempercayai Huang Daxian lagi setelah melihat wujud aslinya. Tapi tak disangka, para warga tetap percaya kepada Huang Daxian. Itu karena Huang Daxian mengeluarkan ilusi untuk mempengaruhi pikiran para warga, sehingga para warga dikendalikan untuk memberikan darah mereka. King menggunakan teknik cahaya emas. Dengan teknik ini, King membebaskan para warga dari ilusi monster rubah. Membuat monster rubah sangat marah. Rencananya terus-terusan dihancurkan oleh King. Monster rubah mengeluarkan seluruh kekuatannya menyerang King. Tapi King bergerak cepat menebas tubuh monster rubah. Seketika, tubuh monster rubah hancur berkeping-keping. Setelah itu, King menyadarkan para warga yang selama ini otaknya telah dicuci oleh monster rubah untuk selalu menyembah mereka sebagai dewa. Setelah berhasil menyadarkan mereka, King meminta para warga pulang dan untuk beberapa hari ke depan untuk selalu berada di rumah. Sedangkan, King di sana membuat sebuah lubang besar untuk pemakaman monster rubah. Keesokan harinya, tim penyambut mempelai wanita datang untuk membawa Yanyu. Tapi di sana, mereka merasakan keanehan. Tidak ada satupun warga yang menyambut mereka, sehingga mereka sangat murka. Lalu mereka berniat akan menyerang orang-orang di sana. Tiba-tiba ada sesuatu yang melesat sangat cepat menghabisi para monster rubah, menyisakan tetuanya saja. "Siapa kamu? Berani sekali menyerang dewa. Tunjukkan dirimu," teriak tetua monster rubah. King keluar dari persembunyiannya lalu menyerang tetua rubah.
Dia sempat menahan serangan King, tapi tak begitu lama, sehingga tetua rubah terkapar berlumuran darah terkena tebasan King. King mendekatinya lalu menggunakan teknik pencarian jiwa, mencari informasi tentang pemimpin monster rubah. Dengan teknik itu, King mengetahui burung rock besar itu adalah Peng Pei, anak dari Raja Burung Rock. Peng Pei datang ke sarang rubah untuk mendapatkan telur merak keturunan raja. Itu telur merak keturunan raja, berarti akan ada master alam raja yang terlahir, kata King. Sepertinya, aku harus ke sana lagi untuk menemukan telur itu, kata King lagi sambil melesat menuju sarang rubah. Singkatnya, King sampai di sana. King langsung menggunakan teknik kesadaran Kaisar Dewa, menelusuri seluruh sarang rubah untuk mencari keberadaan telur merak itu. Tak lama berselang, King menemukan telur merak raksasa itu. King juga melihat di dalamnya ada seorang putri cantik yang tertidur. Dan di sana juga ada Peng Pei bersama bawahannya yang bernama Hu Donglai, sedang memberikan ilusi ke dalam telur itu agar bisa melakukan kontrak dengan Peng Pei. King yang melihat itu tidak akan membiarkan kontrak Peng Pei dengan putri yang di dalam telur itu berjalan dengan lancar. King menggunakan teknik kesadaran Kaisar Dewa memberikan energi spiritual ke dalam telur merak raksasa itu, lalu menyerang Donglai hingga muntah darah dan darah dari tangan Peng Pei untuk proses kontrak dipental. "Hei Donglai, apa yang tertanya?" Peng Pei yang kebingungan. Donglai yang kesakitan menjawab kalau di dalam telur itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritual, lalu menyerangnya. Peng Pei mengira kekuatan spiritual yang menyerang Donglai adalah kekuatan jiwa bawaan suku Raja Merak. Donglai tidak bisa menjelaskan asal-usul kekuatan spiritual itu berasal dari mana, karena kekuatan pikirannya terkena dampak serangan barusan. Sepertinya tidak ada pilihan lain, tapi kesempatanmu hanya sampai besok. Jika kamu gagal, kamu terima ajalmu, ancam Peng Pei kepada Donglai.